yang ketua kelas memimpin doa. Baik Ibu, baik teman-teman, sebelum memulai pelajaran pada pagi ini, marilah kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih ya Yasa. Sama Ibu. Oke. Di sini Ibu akan mengecek hadiran terlebih dahulu ya. Di kelas 11 2. Muhammad Rafiriadi, Hadir. Muhammad Gara, Hadir. Nakan Nyoman Yasa, Hadir. Nabila Zahra, Maharani Puspadewi, Sipa Fadila, Naila Zahrani, Andini Lasita, Salsabila, Yosika Namira, Fardi Muhammad, Zahra Febrianti, Naura Fanira, dan Faidah. Alhamdulillah, jadi pada hari ini teman-teman semua di kelas 11 2 masuk semua ya, alhamdulillah. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga proses pembelajaran pada saat ini akan berjalan dengan lancar. Oke, sebelum mulai pembelajaran boleh teman-teman atau anak-anak semua berdiri terlebih dahulu. Kita akan melakukan peregangan atau ice breathing. Oke. Jadi memulai pembelajaran itu harus dengan bergembira. Ada ilmu yang bisa dapatkan juga berkah. Oke, siap? Siap. Jadi kalian ikuti ibu ya. Ibu akan mencontohkan terlebih dahulu. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, bertepuk tangan. Digulung-gulung, sambil tersenyum. Digulung-gulung, sambil tertawa. Ha. Jadi pas tertawa dikeluarkan biar semua rasa grogi mau belajar tuh hilang gitu ya. Bisa dipahami? Bisa. Oke, kita mulai perlahan terlebih dahulu. 1, 2, 3. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, bertepuk tangan. Digulung-gulung, sambil tersenyum. Digulung-gulung, sambil tertawa. Ha. Bisa lebih cepat gak? Bisa. Biar makin semangat ya. Oke, 1, 2, 3. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, bertepuk tangan. Digulung-gulung, sambil tersenyum. Digulung-gulung, sambil tertawa. Ha. Oke, semangat ya belajar ya. Sama-sama. Oke, alhamdulillah kalian sekarang sudah duduk di bangku kelas 11. Setelah liburan kemarin, bagaimana? Udah siap untuk belajar? Perlu ice breaking lagi? Jadi alhamdulillah ya, sekarang kalian sudah kelas 11, liburan kemarin cukup panjang. Dan kita sebelum membahas ke pembelajaran, saya akan menyampaikan bahwa di bangku SMP kemarin kita telah mempelajari tentang teks argumentasi. Sehingga teman-teman di sini sekarang akan mempelajari ulang, tetapi mungkin lebih dalam ya. Oke, sebelum itu saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Mengapa sih Bu kita harus mempelajari teks argumentasi ini? Yang pertama, ya tentunya untuk menambah wawasan. Yang kedua, teks argumentasi ini di dalamnya terdapat ide pokok dan ide penjelas yang perlu kita pahami. Karena di sini kita sudah duduk di bangku SMA ya, tentunya kita harus lebih berkembang dalam berpikir kritis sehingga dengan menyampaikan argumentasi tersebut kita dapat meningkatkan diri menjadi lebih dewasa. Langsung saja ya, sebelum mulai pembelajaran boleh dikeluarkan kertas atau lembar. Jadi saya ingin mengajak pemahaman kalian mengenai argumentasi. Tolong dijawab sepahamnya saja semaksudnya. Satu lembar ya. Sudah? Silakan diberikan materi. Di sini teman
pertanyaan mudah ya. Sudah siap? Ibu akan membacakan pertanyaannya terlebih dahulu, lalu kalian berikan waktu untuk menjawab soal tersebut. Untuk pertanyaan yang pertama, menurut kalian apa itu argumentasi? Menurut kalian apa itu argumentasi? Ibu boleh langsung jawabannya? Boleh. Berdasarkan pemahaman saja ya. Sudah? Sudah. Dan untuk pertanyaan kedua, di dalam argumentasi kan biasanya terdapat fakta dan opini. Nah, untuk pertanyaan kedua, berikan contoh fakta. Sepengetahuan kalian fakta yang benar-benar terjadi. Contoh dari fakta. Sudah? Dan dulu. Sudah ya? Oke, untuk pertanyaan terakhir, nah di sini kan tentang argumentasi ya. Argumentasi itu di dalamnya terdapat opini. Silakan kalian buat contoh opini mengenai kebersihan di ruang kelas. Ini mengenai kebersihan di ruang kelas yang kita tempati. Sudah? Yang sudah boleh dikumpulkan? Iya, kumpulkan. Bu, ini Boleh.
panjang ya. Sudah juga paham nih? Oke, langsung saja ya kita masuk ke materi apa ini? Teks argumentasi. Teks argumentasi. Oke. Argumentasi itu apa? Ada yang tahu? Sebutkan satu kata tentang argumentasi. Berpendapat. Pendapat. Yang lain? Kesimpulan. Siapa? Kesimpulan. Ada lagi? Sudut pandang. Sudut pandang. Ada lagi? Kalau salah bisa disebut. Saran. Oke, kita lebih dulu ya. Di sini bisa dilihat ya oleh anak-anak, terdapat pendapat, kesimpulan, sudut pandang, saran. Ada yang berani tidak menyimpulkan apa sih itu teks argumentasi? Yang tadi kalian jawab ya di PKS, ada yang berani? Apa itu teks argumentasi? Oke, boleh. 3 apa? Kita kan belajar bersama-sama ya, betul tidak? Betul. Argumentasi itu kalimat atau ucapan yang pendapat berupa fakta. Oke, baik, tepuk tangan. Jadi menurut Sita ini teks argumentasi itu ucapan berupa pendapat yang di dalam itu terdapat fakta dan opini. Kita lihat bersama-sama ya pengertiannya seperti apa. Teks argumentasi adalah teks yang bertujuan meyakinkan pembaca sehingga pembaca mempercayai penulis. Jadi di dalamnya itu terdapat argumentasi berupa pendapat yang didukung oleh fakta dan opini sehingga pembacanya tersebut bisa mempercayai penulis tersebut. Jadi tidak semata-mata dituliskan itu hanya argumen tetapi didukung oleh fakta. Oke. Sedangkan pengertian yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, argumentasi merupakan alasan untuk memperkuat atau menolak suatu pendapat, pendirian atau gagasan. Teks argumentasi merupakan teks yang berisi opini penulis yang disertai alasan dan pembuktian yang didukung oleh fakta. Jadi benang merah dari teks argumentasi adalah pendapat. Jadi ketika kita berpendapat didukung oleh fakta, berarti kita sudah berani berargumentasi. Kita lanjut. Untuk struktur dari teks argumentasi itu sendiri, ada apa aja? Pendahuluan, kesimpulan. Yang pertama pendahuluan. Pendahuluan di sini berisi tentang penjelasan singkat dan padat mengenai isu yang dibahas dengan bahasa yang menarik agar bisa menarik perhatian pembaca. Jadi pendahuluan di sini dibuat semenarik mungkin ya agar pembaca tuh langsung terkesan, wah teks argumentasi ini menarik untuk dibaca. Jadi si pembaca ini penasaran dari isi teks argumentasi yang telah ditulis. Lalu yang kedua ada bagan argumen. Kalau dilihat dari bagan argumen berarti di dalamnya terdapat pendapat atau argumen itu sendiri, berisi fakta dan data yang dihasilkan dari riset dan ditulis dengan struktur dan tertata agar mudah dipahami pembaca. Seperti halnya teks yang lain, penulisan teks argumentasi juga perlu sistematis sesuai dengan kaidah, struktur dan sebagainya. Dan yang terakhir ada bagian kesimpulan. Kesimpulan bisa ditulis dengan menggunakan bahasa yang singkat, padat dan jelas
serta memperhatikan kelogisan dan penalaran yang masuk akal. Sehingga pada kesimpulan ini, inti dari pembahasan diringkas lalu disampaikan oleh argumen, sehingga pembaca pun dapat, wah ternyata isinya seperti ini. Dan barangkali dengan membaca tersebut, pembaca juga bisa mendapatkan kesadaran ya. Misalnya contohnya ketahanan pangan lokal di Indonesia. Kita jadi lebih paham, oh ternyata bahan pangan di Indonesia tidak hanya beras, ada sagu, singkong dan sebagainya. Jadi ada efek yang dihasilkan dari proses membaca itu sendiri. Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu sebelum Ibu lanjutkan ke materi selanjutnya? Lanjut ya. Oke. Sekarang kita ke ciri-ciri tes argumentasi. Boleh dibacakan, Naura? Yang pertama, menunjukkan bukti dan kebenaran. Lalu yang kedua adalah menggunakan bahasa yang inovatif atau memiliki makna sebenarnya, tegas serta tidak berbelit-belit. Selanjutnya ada ditulis berdasarkan fakta yang didukung oleh opini penulis, dan yang terakhir ditulis secara objektif sehingga dibutuhkan batasan dan menghindari nilai-nilai emosi. Oke, terima kasih Nanaura. Yang pertama itu menunjukkan bukti dan kebenaran. Ada yang tahu nggak maksud dari menunjukkan bukti dan kebenaran di sini itu apa? Oke, sesuai fakta ya. Jadi menunjukkan kebenaran yang disertai dengan fakta ya. Buktinya berupa fakta. Yang kedua, menggunakan bahasa yang denotatif atau memiliki makna sebenarnya, tegas serta tidak berbelit-belit. Karena kita juga kalau mendengarkan atau membaca bahasa yang berbelit-belit sulit dipahami tidak? Sulit. Makanya dalam tes argumentasi ini perlu menggunakan bahasa yang denotatif, jangan hanya konotatif itu. Maknanya tersirat, nanti bagaimana pemahaman pembaca itu bisa didapatkan gitu, sehingga harus menggunakan bahasa yang denotatif. Yang ketiga, ditulis berdasarkan fakta yang didukung oleh opini penulis. Jadi di dalam terdapat hadiah fakta, opini. Dan yang terakhir ditulis secara objektif sehingga dibutuhkan batasan dan menghindari nilai-nilai emosional. Kalau berkaitan dengan nilai emosional berarti masuknya ke dalam cakupan subjektif pandangan seseorang. Sedangkan dalam proses argumentasi itu harus dinilai secara objektif. Bila misalkan kelas ini bersih, ya dilihat memang dari kenyataannya, bukan menurut saya itu bersih, tidak seperti itu ya anak-anak. Jadi dilihat itu berdasarkan objektif. Kalau tempat ini bersih ya berarti memang bersih. Kalau tempat ini kotor ya bilang saja kotor, seperti itu ya. Jadi harus menggunakan makna yang sebenarnya. Ada yang mau ditanyakan? Sekarang kita masuk kepada perbedaan fakta dan opini. Tapi boleh dibacakan? Fakta adalah peristiwa atau kejadiannya yang benar-benar terjadi, bersifat objektif serta dapat dibuktikan kebenarannya. Sedangkan opini adalah pendapat atau sikap seseorang terhadap suatu keadaan yang bersifat subjektif dan kebenarannya masih belum dibuktikan. Dan fakta ini berisi informasi yang bisa dibuktikan dan berdasarkan realitasnya antara satu orang dan yang lainnya pasti sama objektif serta sulit untuk disanggah. Sedangkan opini bersifat subjektif, dikaitkan dengan pemahaman individu, cenderung tidak sama antara satu orang dengan yang lain serta mudah untuk disanggah. Oke, terima kasih Raffi. Jadi di sini kita bisa melihat ya perbedaan antara fakta dan opini. Fakta di sini bersifat objektif, sedangkan opini bersifat subjektif. Lalu di sini fakta dibuktikan dengan kebenarannya, tetapi opini masih diperlukan bukti yang kuat. Karena opini di sini kan hanya argumen seseorang. Misalnya tadi, menurut ibu kelas ini bersih, tetapi kan menurut Sipa belum tentu kelas ini bersih. Karena penilaian orang itu akan berbeda satu dengan yang lainnya. Serta perlu dibuktikan, misalnya kelas ini, menurut ibu kelas ini bersih, karena kemarin pengawas juga sudah menilai bahwa kelas ini bersih. Pengawas di sini fakta ya, karena pengawas ini bukan orang tetapi jabatan. Jadi bisa dipahami ya anak-anak, jika misalkan Bapak Jokowi mengatakan, itu kan masih argumen, tetapi kalau Presiden Republik Indonesia menyatakan bahwa itu dilihat dari jabatan, berarti dia sudah membawa nama presiden yang jabatan sendiri, maka itu adalah jadi bisa dibedakan
Oke, selanjutnya kita akan lihat contoh dari fakta dan opini. Mari kita bandingkan. Ada yang berani? Silakan dibaca terlebih dahulu. Kalau ada yang berani, silakan angkat tangannya. Kalimat pertama, ketergantungan pada beras sebagai sumber utama energi berlanjut hingga kini. Di tengah bukti-bukti akademis bahwa Indonesia mempunyai banyak sumber pangan lain yang dapat menggantikan beras. Sedangkan kalimat yang kedua, salah satu indikasinya adalah data luas hutan sagu. Angkanya berkisar 1,4 juta hektar hingga 5,5 juta hektar. Ada yang berani menyimpulkan atau berpendapat di sini mengenai dua kalimat ini? Boleh. Oke, silakan ya, Sa. Pada kalimat pertama ini bisa dikatakan sebagai fakta karena terdapat kata-kata bukti-bukti akademis bahwa Indonesia mempunyai banyak sumber pangan lain yang dapat menggantikan beras. Sedangkan di kalimat yang kedua ini sebagai opini. Kenapa dikatakan sebagai opini? Karena terdapat kalimat salah satu indikasinya adalah data luas hutan sagu angkanya masih berkisar 1,4 juta hektar hingga 5,5 juta hektar. Berkisar ini sudah bisa dipastikan belum ya terkait jumlah per hektarnya? Tepuk tangan dulu untuk dari tangan untuk menjawab. Ada yang ingin menyanggah atau mengomentari? Silakan dicek baik-baik lagi ya. Ketergantungan pada beras sebagai sumber utama energi berlanjut hingga kini di tengah bukti-bukti akademis. Dikatakan tidak, buktinya apa? Tidak. Belum. Ya, lebih jeli lagi ya anak-anak ya. Dikatakan tidak di situ buktinya apa. Jadi dia hanya mengatakan ada bukti tetapi tidak ditunjukkan. Setuju? Setuju. Sedangkan yang kedua, sudah ada jumlahnya belum? Ada. Kalau sudah ada jumlah hektarnya, ada yang menghitung tidak? Ada yang Ada. menghitung tidak? Ada. Berarti terjadi tidak? Terjadi. Jadi kan? Bisa dilihat perbedaannya? Bisa. Di atas memang terdapat kalimat bukti-bukti, tetapi bisa dibuktikan tidak? Apa buktinya? Berarti yang pertama, Opini. yang kedua, Fakta. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Ibu punya hadiah ya untuk Yasa karena sudah berani menjawab. Tidak apa-apa, kan sudah berani menjawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Oke, mau lanjut atau mau mencoba lagi? Lanjut saja ya. Karena setelah ini kita akan diskusi. Jadi jadi ya, kenapa kita suka keliru antara fakta dan opini itu seperti ini? Ada kata-kata yang wah ini ada buktinya berarti bukti gitu. Sementara kan belum ditunjukkan apa yang sudah dilakukan. Kalau misalkan buktinya ditunjukkan, terdapat banyak bukti lalu setelahnya kalimat selanjutnya itu disampaikan ya, itu baru bisa dikatakan sebagai fakta. Tetapi di sini masih berdasarkan argumen. Yang di sini sudah ada indikasinya. Jadi ya fokus kepada salah satu indikasinya ya. Iya. Lalu berkisar tuh menurut yang ini belum tentu ya, Iya. jadi masih perhitungan. Tapi kalau dilihat lagi, jika berkaitan dengan data berupa angka, berarti sudah dilakukan, sudah dihitung. Tidak semata-mata orang menulis angkanya seperti ini, segini, tetapi tidak dihitung terlebih dahulu. Bisa dipahami ya anak-anak? Bisa. Oke, kita lanjut. Selanjutnya ada paragraf Deduktif dan induktif. Kembali lagi ke tujuan pembelajaran kita, tadi kan kita perlu memahami ya apa itu paragraf deduktif dan apa itu paragraf induktif. Yang pertama adalah paragraf deduktif. Paragraf deduktif adalah paragraf yang kalimat utamanya berada di Awal. paragraf dan biasanya terdiri dari pernyataan umum yang kemudian diikuti oleh penjelasannya berupa pernyataan khusus. Jadi polanya itu untuk paragraf deduktif adalah umum, khusus. Lalu yang kedua ada paragraf apa? Induktif. Induktif adalah paragraf yang kalimat utamanya berada
lalu diberikan kesimpulan yang merupakan ide pokoknya. Jadi polanya Khusus. ini seperti ini ya. Jadi kalau deduktif itu dimulai dengan pernyataan umum sebagai ide pokok, lalu diperjelas dengan kalimat-kalimat penjelasnya gitu atau ide penjelas. Sedangkan yang paralel induktif ini sendiri polanya adalah khusus umum. Dijelaskan dulu pernyataan khususnya, lalu simpulkan berupa ide pokok. Contohnya, bila saya menyebutkan bahwa buah jeruk adalah buah yang sangat disukai banyak orang. Berbagai jenis buah jeruk terdapat banyak di Indonesia, mulai dari buah jeruk purut, jeruk nipis, jeruk bali, dan sebagainya. Banyak manfaat apabila kita mengkonsumsi buah jeruk, sehingga banyak orang yang sangat menyukai buah jeruk ini. Tidak hanya itu, dalam buah jeruk juga terdapat kandungan vitamin C yang cukup banyak. Itu termasuk ke dalam paragraf Deduktif. karena Dari unsur-unsur. dari unsur-unsur. Jadi dari kalimat yang awal yang Ibu sampaikan tadi, Ibu menyatakan bahwa buah jeruk sangat disukai banyak orang. Lalu dijelaskan ciri-cirinya, jenis-jenisnya, lalu manfaatnya, serta kandungannya. Nah, itu termasuk dalam paragraf Deduktif. Sedangkan kalau Ibu bercerita, dia sangat cantik, dia berkerudung hitam, lalu dia berkacamata warna krem, dia sangat baik hati dan selalu menyimak Ibu menjelaskan. Dia adalah Maharani Ustadz. Jadi yang dia termasuk paragraf apa? Induktif. Karena Ibu menjelaskan terlebih dahulu, Maharani menggunakan kerudung hitam, lalu kacamatanya warna peach ya, itu ya, pink gitu. Lalu dia baik, menyimak Ibu, dan dia adalah Maharani. Berarti kesimpulannya itu adalah ide pokoknya. Sehingga contoh tersebut adalah paragraf Induktif. Oke, sudah bisa membedakan ya? Sudah. Sekarang kita lihat lagi. Di sini Ibu buat contoh. Ada yang mau membacakan? Mau deh, Bu. Oke, boleh Naila, silakan. Pemanfaatan sagu sebagai bahan pangan, sumber pendapatan masyarakat, dan pemanfaatan lain masih terbatas. Harian Kompas melaporkan kemarin, salah satu upaya pemanfaatan sagu dilakukan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Papua dan Dinas Ketahanan Pangan Papua. Kedua lembaga itu membangun kelompok kampung penghasil sagu. Warga di dalam kelompok kampung itu diperkenalkan teknologi pemanenan dan pengolahan sagu menjadi tepung menggunakan alat buatan IHB Budi, pengajar di Universitas Cendrawasih. Teknologi tepat guna ini berhasil meningkatkan produksi sagu dan pendapatan warga. Oke, terima kasih Naila. Ini termasuk ke dalam contoh paragraf yang perlu dianalisis. Termasuk ke dalam paragraf deduktif atau induktif. Ada yang berani menjelaskan? Ada yang berani menjelaskan? Pemanfaatan sagu sebagai bahan pangan, sumber pendapatan masyarakat, dan pemanfaatan lain masih terbatas. Ada yang berani? Atau Ibu tunjuk? Nah, Yosita, mau mencoba? Menurut saya ini umum khusus karena awalnya diberitahu pemanfaatan, kemudian ada harian Kompas, melaporkan dan lain sebagainya, sehingga yang menjadi khususnya adalah Universitas Cendrawasih. Oke, jadi deduktif ya? Iya. Tepuk tangan untuk Naya. Jadi betul ya, pada paragraf tersebut dimulai dengan pernyataan umum terlebih dahulu. Boleh. Semoga apa yang kamu tuliskan selalu jadi berkah. Oke, selanjutnya kita akan membentuk kelompok kecil untuk berdiskusi. Boleh begitu? 2, 3, 1, 2, 3, 4, 3, 5,
Satu. Oke, silakan bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Udah? Yuk diskusi. Bergabung dengan kelompoknya. Ini sebelah sini kosong nih. Karena sebentar lagi waktu istirahat juga. Kelompok satu ini, kelompok dua. Kelompok tiga. Kelompok empat. Ya, tolong dong diangkat Nah, tolong ya, maaf ya. Sudah memegang LKPD semua? Oke, di sini ada nama kelompok, silakan dituliskan. Lalu 11 2. Lalu di sini perhatikan petunjuk pengerjanya. Baca terlebih dahulu. Yang pertama, pastikan Anda sudah duduk berkelompok, sudah? Kedua, baca dan pahami teks argumentasi yang diberikan di belakangnya yang berjudul diversifikasi untuk ketahanan pangan. Ada? Ada. Oke. Lalu petunjuk yang ketiga, catatlah ide pokok dan ide penjelas yang terdapat dalam ini. Kita ralat ya karena waktunya sebentar lagi masuk ke istirahat. Jadi kita akan analisis sebanyak 2 atau 3 paragraf saja. Mau atau 3? 2 saja ya, karena waktunya terbatas sehingga kita analisis 2 paragraf, tetapi dianalisis mana yang menjadi ide pokok dan mana yang menjadi ide penjelas. Hasil diskusi dipresentasikan. Di sini hanya perwakilan kelompok saja yang berani dan dikerjakan selama Nah, untuk yang tabel bisa diperhatikan ya anak-anak. Di sini pernyataan yang pertama, dalam satu paragraf boleh terdapat 2 ide pokok yang dituangkan dalam 2 kalimat utama. Nah, kalian isi benar atau salah pernyataan ini. Jadi benar atau salah? Benar atau salah? Di sini di kolomnya ada ya benar atau salah. Ketika kalian sudah mengerjakan ini, lanjut ke sini dan boleh dijawabnya di tempat paling belakang kertas kosong. Bisa dipahami? Bisa dimulai sekarang? Bisa. Oke, selamat mengerjakan. Iya, itu tinggal berlaksana saja ya. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan. Dua saja. Paragraf pertama dan 2. Ini tentang materi tadi. Jadi untuk tabel itu materi keseluruhan ya. Kita harus baca dulu, isi dulu. Baru yang nomor 2-nya itu yang B harus baca teks dulu. Seperti ini. Itu tentang materi tadi yang tadi disampaikan. Jadi caranya Ya. Benar atau salah? Jangan mengisi atau. Benar atau salah? Benar. Benar. Salah. Benar. Benar. Benar aja. Ibu, langsung jawab Bu. Benar. Itu salah.
Sok lanjut. Boleh, silakan ditandai adik. Hanya terdapat Jika satu memang mau kalimat menceritakan penjelasan stiker boleh. dalam satu paragraf. Hanya terdapat yang satu kalimat yang berarti kalimat penjelasan dalam satu paragraf. Iya benar. Hanya dapat satu. Gua itu dia. Udah pola. Boleh bantu temannya ya. Benar apa benar? Benar. Baik. Nah boleh nih kayak kelompoknya Sipa kalau yang nggak mau nulis jawaban kita dari saja bisa masuk ke paragraf apa dia jadi tidak ada tulis ulang ya kelompok ini menjadi nasional kan ada ya sedangkan Biarin bos. Ini udah jelas karena ada angka. Ada apa? kalau misalkan ada apa itu fakta dalam ini kalau fakta dalam ini pasti menyebar rapi ke dalam satu tapi kan misalnya menjadi tugas di bawah dan Itu tiga sudah ya selesai iya betul karena sebentar lagi istirahat mak sudah? Kelompok 3 sudah, kelompok 1 sudah? Kelompok 2 Yasa sudah? Galau? Kelompok 4? Sudah. Sudah, kelompok 1 ya? udah belum? Sudah. Udah dong. Ini udah nih. Enggak udah. Enggak. Ada ya? Ada yang berani kelompoknya untuk maju ke depan presentasikan hasil? Oh, ini gua nih, coba sweet saja. Yang menang maju. Nah, silakan maju kelompok 2, tepuk tangan dulu. Jangan pakai tangan. Bu katanya gagal mau pulpen tapi saya disuruh maju. Ini penampilan saja berarti ya? Oh, enggak semua. Saja biar. Kartu
di pernyataan yang pertama kan ada dalam satu paragraf boleh terdapat 2 ide pokok yang dituangkan dalam 2 kalimat utama. Jadi ini jawabannya salah ya teman-teman. Bisa disepakati? Tidak. Kan pandanganmu. Pak, pandangan kelompok kami beda. Oke, jadi ibu yang ini ya, Iya, boleh. yang mengoreksi. Jadi benar ya kalau pernyataan yang pertama itu salah. Nah, Ya. Paragraf itu hanya ada kalimat utamanya satu. Ya. Salah. Salah. lanjut ya Bu ya. Masuk. Terus yang kedua itu sama yang keenam benar. Kenapa benar? Ya. Oke. Satu-satu dulu Kami dong. perhatikan nomor 2. Hanya terdapat satu kalimat penjelas dalam satu paragraf. Berarti kalimat utamanya satu paragraf, kalimat penjelasnya satu kalimat, penjelasnya juga satu kalimat. Kenapa ya? Kan di sini kita belajar bersama. Jadi nomor 1 dan 2 salah. 3 salah. 4 sampai 5 benar. Lanjut ya. Benar. Terus yang pertama ini kalimat deduktif. Paragraf ya, saya. Oh ya. Kalimat deduktif ya Bu ya. Sepakat nggak teman-teman? Terus yang keduanya itu paragraf induktif. Sepakat nggak? Sama semua? Sama. Tangan untuk kita semua. Dapat. Oke, silakan dikumpulkan ya. Baik, textbook. Apa ini kita berani? Apa ini kita berani? Silakan dikumpulkan dulu ya. Aku mengisi hati sebentar lagi Bumi. Jadi kita ditutup sambil bentuknya seperti ini dulu saja ya. Oke. Jadi kesimpulan pembelajaran hari ini adalah tentang teks. Di dalamnya itu berisi pendapat. Di dalamnya ada opini. Paragraf terdiri dari 2 jenis. Yang pertama, yang kedua, Induktif. Khusus unggul. ada yang masih mau ditanyakan? Tidak. Ya. Paham. Oke, selanjutnya adalah post test, tapi saya kirim saja ya. Jadi, tetapi harus mengerjakan ya. Oleh-oleh ya. Tapi sambil dikerjakan saja, saya melalui Google Formulir. Saya kirim di grup ya anak-anak. Nanti sambil dikerjakan saja agar saya bisa melihat hasilnya dan saya bisa melihat pemahaman kalian terhadap materi ini. Ada yang dapat merefleksi pembelajaran hari ini? Apakah seru atau membosankan? Ada yang berani? Boleh, Nora? Pembelajaran kali ini tentang teks argumentasi tadi seru karena tadi juga sebelum pembelajaran kita dikasih ice breaking supaya kita tidak jenuh karena liburan panjang gitu. Terus materi juga mudah dipahami. Menurut saya juga latihan atau diskusi tadi mudah. Oke, tepuk tangan dong untuk kita semua. Terima kasih ya teman-teman. Jadi pembelajaran kali ini alhamdulillah seru. Mudah-mudahan selanjutnya Ibu bisa mengajar di kelas kali ini dengan seru lagi. Dan tentunya menyenangkan tetapi bermanfaat. Oke, selanjutnya kalian boleh buka ya di buku teks kelas 11 terdapat teks ketahanan pangan lokal. Di situ terdapat tugas individu. Bisa dikerjakan di rumah untuk dikumpulkan kan? Bisa dipahami? Bisa. Oke, baik. Terima kasih. Alhamdulillah proses pembelajaran pada hari ini dapat kita laksanakan dengan baik. Mudah-mudahan segala apa yang kita dapatkan bisa bermanfaat untuk kita semua. Nanti dikerjakan ya itunya apa? Oke, Ibu. Terima kasih. Cukup sekian dari Ibu. Boleh dibaca bareng-bareng? Semoga saya bangsa kita dalam menuntut ilmu diberikan keberkahan, semangat dan sehat selalu. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari Ibu. Senantiasa semangat
untuk belajar demi orang tua yang sedang berusaha untuk kesuksesan kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.